Kenalkan nama saya Diana Vita Snabila, NIM 210 10043, jurusan Teknik Elektro. Jadi, sebagaimana dalam video ini saya akan membuat proses penghitungan daya yang digunakan dalam rumah pesisir yang telah saya desain dengan aplikasi Revit. Jadi, sebelum saya melakukan penghitungan di rumah yang telah saya desain tadi, saya di sini menunjukkan sketsa rumah yang telah saya desain, yang dimana spesifikasi ruangannya itu ada bagian teras, ruang tamu, kamar pertama, dan juga kamar kedua. Dan untuk bagian sini ada WC dan juga dapur. Yang untuk bagian ini adalah bagian gang. Kemudian ini adalah 3D dari aplikasi Revit yang telah saya buat tadi. Jadi di sini saya akan menentukan total penggunaan daya pada peralatan elektronik di rumah tersebut. Jadi untuk ruang pertama saya mengambil bagian ruang tamu dan juga teras. Untuk kedua tempat ini menggunakan saklar tunggal satu buah, kotak kontak juga ada satu buah. Kemudian di sini ada lampu. Lampu pertama menggunakan 23 watt. Untuk setiap lampu memang satuannya ada 23 watt. Jadi untuk dua lampu ini digunakan di ruang tamu dengan total daya ada 46 watt. Kemudian ada perangkat elektronik di bagian ruang tamu yaitu TV dan juga perangkat elektronik lainnya. Perkiraan dari daya yang digunakan untuk keseluruhan perangkat elektronik tersebut ada 250 watt. Kemudian untuk kamar pertama di sini menggunakan saklar tunggal satu buah, kotak kontak satu buah. Kemudian untuk perangkat elektronik yang digunakan ada lampu satu buah dengan daya 23 watt. Kemudian untuk kipas ada satu buah dengan daya 75 watt. Dan untuk perangkat elektronik lainnya seperti tambahan ada perkiraan 75 watt. Dan untuk lampu menggunakan satu buah satuan daya 23 watt. Untuk kamar kedua ada saklar tunggal 3 buah, saklar tunggal dan juga kotak-kotak satu buah. Untuk beban daya seperti perangkat elektronik di sini ada kipas satu buah dengan satuan daya 75 watt, satu lampu ada 23 watt, dan juga peralatan lainnya perkiraan ada 23 watt. Dan untuk bagian dapur dan juga WC di sini menggunakan saklar tunggal, saklar seri satu buah dan juga kotak-kotak. Untuk beban yang saya letakkan di bagian dapur dan WC di sini ada lampu 4 buah, kulkas satu buah, mesin cuci satu buah, rice cooker satu buah. Yang dimana untuk lampu ada 4 buah. Di sini dengan satuan dayanya total keseluruhannya ada 92. Untuk kulkas 250 dan juga untuk rice cooker ada 45. Jadi keseluruhan total daya yang digunakan pada rumah tersebut ada 1146 watt. Untuk menghitung satuan watt yang digunakan di dalam rumus tersebut, kita menggunakan rumus yaitu P dikali PI. Artinya daya sama dengan tegangan dikali arus. Dengan C10-nya itu ada 40,9 ampere. Jadi MCB yang digunakan atau ditetapkan itu satuan dayanya 220 volt seperti pada umumnya. Maka kita lanjut memasukkan jumlah tegangan yang dari MCB tadi yaitu 220 volt dikali 4,09 ampere. Maka dapatlah hasil 899,8 volt ampere dikali dengan cos V. Kemudian akan
dikonversi yaitu 899,8 volt ampere dikali 0,9, maka didapatlah 900 watt. Maka dalam rumah tersebut dapat kita simpulkan menggunakan MCB 220 volt dengan arus 900 watt. Kemudian di sini ada penentuan komponen di sini ada penentuan kebutuhan komponen listrik pada rumah. Jadi di sini itu ada penampilan dari instalasi menggunakan ProVicat dan juga Revit versi 2021. Jadi untuk ruang pertama tadi menggunakan saklar tunggal, lampu satu buah dan juga kotak-kotak. Ini semua diambil dari sumber MCB masuk ke kotak-kotak saklar seri untuk teras dan juga untuk WC dan juga dapur ditarik dari sumber ke kotak-kotak, lalu dari kotak-kotak terhubung ke saklar tunggal, dan saklar tunggal ini untuk menyalakan lampu pada WC, dan juga dari sambungan dari kotak-kotak ini diambil ke saklar tunggal yang ada di bagian dapur. Kemudian untuk bagian gang, kedua lampu yang ini terhubung ke saklar seri yang menempel pada kamar pertama. Dan untuk kamar pertama itu menggunakan kotak-kotak satu buah, satu saklar tunggal untuk menyalakan lampu yang ini face on face. Dan untuk kamar kedua di sini menggunakan satu kotak-kotak, satu saklar tunggal. Kemudian saklar tunggal ini akan menyalakan lampu di bagian tengah sini. Bisa dikatakan dengan face on face. Kemudian MCB yang saya gunakan di sini tadi 220 volt. Kemudian untuk instalasi di bagian Revit, beginilah perbandingan antara keduanya. Untuk Revit di sini ada garis yang terhubung ke saklar S3 ini dihubungkan ke simbol bulat ini, artinya itu melambangkan lampu di Revit. Jadi di sini ada tiga garis dari penarikan saklar ke lampu. Ini menandakan ada beberapa kabel yang ditarik dari sumber tersebut. Kemudian untuk simbol seperti ini itu melambangkan kotak-kotak pada Revit. Kemudian di sini saya telah menentukan komponen-komponen yang digunakan untuk instalasi rumah Revit saya. Ini ada kotak sambung, pedos, ada juga yang silang. Ini untuk dudukan kotak-kotak dan juga saklar. Dan juga ini ada pipa PVC. Ini untuk klem. Dan ini untuk sambungan apabila nanti dalam instalasi tersebut ingin membelok ke kanan atau membelok ke kiri supaya di sudut tersebut tidak ada isolasi atau kabel yang terbuka, yang dimana ini untuk melindungi kabel tersebut dari gangguan-gangguan dari serangga yang apabila dapat menggigit seperti tikus, menggigit untuk isolasi kabel tersebut. Jadi untuk komponen selanjutnya ini ada fitting. Ini untuk on off-nya dari saklar tersebut, dan ini untuk duduk kotak-kotak. Selanjutnya saya akan mengambil spesifikasi dari satu ruang yang saya pilih dari rumah tersebut, yaitu untuk penghitungan komponen di ruangan itu. Jadi saya mengambil bagian ruangan tamu.
Jadi dalam bagian ruang tamu ini ada saklar tunggal untuk menyalakan satu lampu face on face, dan juga ini untuk kotak kontak di ruang tamu yang apabila nanti ada beban seperti TV itu akan dicolok ke kotak kontak tersebut. Untuk penghantar atau tipe kabel yang saya gunakan di ruangan tersebut itu menggunakan tipe Etherna, yaitu untuk fasa, netral, dan ground. Ini adalah jumlah panjang kabel yang dimana total dari ukuran fasa ini dalam ukuran meter ada 20 meter, untuk netral ada 18 meter, dan untuk grounding ada 3,5. Jadi untuk keseluruhan eh, total kabel tersebut dalam ukuran meter ada 29,5. Jadi untuk komponen-komponen yang digunakan di sini ada kotak sambung, pipa, klem, elbow, fitting lampu, saklar, dan stop kontak. Yang dimana kotak sambung ini memiliki spesifikasi 3 jenis, yaitu kotak T, T-dus, kotak silang atau cross-dus. Eh, untuk cross-dus ini tidak digunakan di ruangan ini. Untuk kotak saklar atau stop kontak imbodus ada 1 buah. Kemudian untuk pipa yang digunakan spesifikasi PVC ukuran 9,5 mm. Untuk klem ada saddle clip PVC, ada totalnya itu ada 8. Untuk elbow tipe PVC 4 buah. Untuk fitting lampu E27 ada 1 buah. Dan untuk saklar ada 1, stop kontak juga 1. Kemudian saya akan melanjutkan ke penghitungan total biaya instalasi listrik rumah. Ini tadi penghantarnya ada 3, fasa, netral, dan ground. Jumlah panjang kabel ada untuk keseluruhan panjang kabel yang digunakan dalam rumah tersebut ada 215 meter. Untuk netral, untuk kabel netral ada 190 meter, dan untuk ground ada 90 meter. Jadi total keseluruhan panjang kabel yang digunakan fasa, netral, dan grounding ada 495. Untuk komponen keseluruhan ada kotak sambung, kotak T-dus atau T, itu totalnya ada 10 biji, harga per unit Rp1.150, dan juga untuk total harganya itu 11.500. Untuk kotak silang atau crossdus ada 3 buah, harga per unitnya itu 2.400. Untuk total harga keseluruhan ada 7.200. Untuk kotak saklar atau stop kontak imbodus ada 7 buah, harga per unit 1.400, dan juga untuk harga keseluruhan ada 9.800. Untuk pipa yang digunakan tadi spesifikasinya PVC, totalnya ada 90 meter, dan juga untuk harga per unitnya itu 3.700. Untuk total harga 33.300. Untuk klem atau saddle clip PVC sama dengan 14 buah. Harga unit per unitnya itu ada 380 perak. Untuk harga keseluruhan 5.320. Untuk elbow tipe PVC ada 10 buah. Harga per unit 500. Untuk total harga keseluruhan ada 5.000. Untuk fitting lampu ini menggunakan fitting E27, jumlahnya itu ada 9. Harga per unit ada 1.850. Untuk total harga keseluruhan 16.650. Untuk saklar menggunakan spesifikasi Broco dengan jumlah 7 buah, harga per unit 11.600, jumlah keseluruhan 81.200. Untuk stop kontak juga menggunakan spesifikasi Broco, jumlahnya itu ada 5 buah. Kemudian untuk harga per unit ada 12.000.
Untuk total harga keseluruhan 60.000. Kabel yang digunakan spesifikasi Eterna. Jumlah kabel ada 300, harga per unit 5.240, jumlah keseluruhan 1.572.000. Untuk lampu menggunakan spesifikasi Philips dengan jumlah 9 buah, harga per unit 90.000, untuk harga keseluruhan ada 810.000. Jadi dari total biaya komponen yang digunakan itu ada 2.611.970 rupiah. Jadi sekian penjelasan dari penghitungan daya komponen yang digunakan dalam rumah yang saya desain dengan aplikasi Revit tersebut. Apabila ada salah penjelasan atau penyampaian, harap dimaklumi. Terima kasih.